Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak dan ibu saudara kaum muslimin muslimat, para ikhwah wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat besar sekarang ini sedang dipertontonkan oleh Allah di Amerika, di bumi Allah yang menjadi pusat dunia. Pemimpin-pemimpin dunia mengidolakan negeri ini. Sudah puluhan ribu hektare hutan terbakar, rumah-rumah elit hancur dan rata dengan tanah. 5.000 pemadam kebakaran dikerahkan. Negara-negara sudah turun tangan menjinakkan si jago merah, tak sanggup. Manusia yang sekelas Fir'aun dengan menuhankan dirinya, manusia seperti sekelas Namrud tak sanggup berbuat apa-apa. Ketika Amerika mengirim bantuan triliunan sebagai bentuk pembelaan kepada kekufuran dan pembelaan kepada kezaliman, justru 2.000 lebih sudah mendekati perkiraan 3.000 triliun. Mereka kehilangan dan tak jelas. Ekonomi lumpuh sebagai bentuk buah kesombongan. Itulah ayat besar yang Allah sedang pertontonkan. Ketika manusia sombong dan angkuh, tidak mau taat kepada Allah, Allah katakan wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pasti Allah akan binasakan dan hancurkan orang yang kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian begitulah cara Allah memenangkan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Ternyata Allah memenangkannya dengan drama-drama kebohongan selama ini dibuat. Drama panjang tentang penderitaan Palestina. Allah memenangkan dengan caranya sendiri. Luar biasa keimanan memang jemaah sekalian. Luar biasa kesabaran dalam berjuang. Seandainya tentara Palestina memikirkan dirinya, dia sudah minggir sedikit, dapat rumah, tanah lebih luas, tapi mereka memilih cuma satu. Cuma pilihannya hidup, merdeka atau mati. Itulah manusia, bukan pengecut. Mohon Pak, saudara, jangan kita bermasa bodoh. Ada sering saya dengar di telinga saya, ngapain kita ikut konflik di sana? Kita juga punya masalah. Oh, itu kebodohan. Nabi SAW menyebutkan, man lam yahtamma bil amril mu'minin falaysa minni. Siapa yang tidak peduli dengan urusan saudaranya orang beriman, kata Nabi, falaysa minna, bukan umatku. Palestina adalah saudara kita. Dia ada ikatan akidah di atas akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita bersaudara dengan mereka.
Darah mereka adalah darah kita. Tangisan mereka, tangisan mereka. Maka kemenangan hari ini harus kita rayakan juga sebagai bentuk kemenangan. Saya kira sebentar malam kita sama-sama mengikuti tabligh akbar juga. Sama dengan pejuang-pejuang Palestina dan saudara-saudara kita. Sebentar mungkin melalui Pak Ustaz Ikhwan, Ustaz Zaitun dan teman-teman yang lain memberikan semangat kepada kita untuk bersama-sama. Jangan gampang pesimis. Saya salut dengan saudara-saudara kita di Palestina. Saya salut dengan mereka, ketabahan mereka luar biasa. Tidak gampang mundur. Akhirnya Allah menangkannya, Pak. Alhamdulillah. Baik, itu pengantar kita, Pak. Ya. Mudah-mudahan ini kalau ibadah-ibadah seperti kita mau bahas, Pak. Jangan baru hujan-hujan kecil sudah mundur, tidak mau pergi berjamaah di masjid. Belum hujan peluru baru hujan air. Warga Palestina peluru menjadi bagian kalau itu kenikmatan, kalau itu adalah keimanan dipertaruhkan. Nah, pasti taruhannya begitu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kau pernah merasa hina, jangan kau merasa kecil. Kalian umat yang mulia. Kalau kalian itu kategori beriman, tidak ada orang hina di sisi orang beriman, insyaallah. Kita jaga keimanan kita dalam saat-saat seperti ini dan kita buktikan salat berjamaah itu adalah as-salatu burhanun. Salat itu bukti keimanan. Siapa yang tidak peduli azan, Pak, imannya bermasalah. Siapa yang mendengar azan baku tabrak di udara tapi dia salat sendiri di rumahnya, itu tanda bermasalah akidah. Baik, kita masuk praktek malam hari ini. Saya mohon butuh 5 orang untuk kita praktek 4 kategori makmum di belakang imam. Tolong Pak Ustaz dipilihkan 1 imam berarti 4 makmumnya. Ya. Silakan cepat. Ya. Sini Ki. Ya, yang imam siapa? Kita imam ya. Ya, karena imam ini nanti memberikan juga penentu. Silakan duduk dulu di belakang. Imam dulu duduk. Silakan duduk. Makmumnya 4. Yang mau dikasih hadiah. Ya. Ya di situ yang 1. Ini belum dikirim ke Palestina yang begini. 1, 2, 3, 1 lagi. Sini Ki. Kita mau berjamaah, Pak. Dengan ini akan diperagakan oleh 4 orang. Tipe-tipe makmum yang biasa muncul di masjid dan tidak akan keluar dari 4 ini. Siapapun makmum ikut sama imam, tidak akan keluar dari sini. 1, ada tipe makmum yang suka melombai imam. Jadi sebentar ini kita tugas tak lomba itu. Suka lombai. Belum imam takbir duluan. Belum imam ruku. Belum imam sujud. Belum imam bangun. Pokoknya ini sebentar antum, ya Anda ya, harus gerak lincah lombai dia. Fahim? Nah. Kalau ini sebaliknya. Ini tipe makmum yang suka terlambat. Pokoknya imam sudah ruku, dia amantangi menteng, tidak mau ruku. Orang sudah sujud, tinggal tunjuk dia tidak sujud. Orang sudah bangun orang sudah mau salam, tinggal dia sujud. Tidak mau bangun-bangun. Ini tipe makmum yang egois. Dirinya naparutusu. Bukan ikut di sini.
Kalau ini tipe suka curi star, belum apa-apa, nalumbai. Ya. Kalau ini mikirkan dirinya, sebentar Anda perangkan diri, suka terlambat. Pokoknya Anda usah ikut. Pokoknya dia ruku, sibuk tamu kau sendiri. Nah kalau ini adalah lebih sedikit lebih bagus dari dua ini. Kalau ini Pak, ini hukumnya haram ini. Tidak bisa nih. Jangan coba-coba lakukan ini yang dua. Karena hadisnya jelas sekali. Ya, amma yakhsha rafa ra'sahu qablal iman. Hendaklah waspada dan takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam. Akan nanti dirubah menjadi kepala himar di hari kiamat. Yang kan Pak, kalau kita gagak-gagak, di hari kiamat jadi kepala himar. Artinya manusia menjadi binatang di hari kiamat. Berarti sangat jelek. Kalau jelek maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan haram itu melombai imam. Haram Pak, tidak boleh. Tidak boleh melombai imam. Kalau ini sama hukumnya ini. Asyik sendiri dia. Dia suka terlambat. Pokoknya imam sudah takbir, sembarangnya nak kaca, HP naka, kancing baju naka, pokoknya sibuk sendiri. Orang sudah ruku, tinggal tonji dia. Orang sudah sujud, tinggal tonji dia. Orang sudah salam masih ada di bawah. Lama sujud di bawah. Mau pi orang salam baru bangun. Sebentar kita peragakan. Cuek saja dengan dia. Tapi salah ya, dua-dua ini salah. Ini masih mendingan Pak sedikit. Makruh menyamai imam. Begitu takbir, takbir. Begitu ruku, ruku. Begitu sujud, sujud. Persis tidak ada jedanya. Persis. Pokoknya kalau imam takbir, takbir. Imam ruku, ruku. Imam sujud, imam salam. Gitu. Dan ini kriteria kita Pak. Mohon maaf. Ini yang paling banyak. Kita itu berjamaah selama ini paling banyak tipe menyamai imam. Bukan melombai, bukan menyelisihi jauh, tapi yang sama-sama. Tidak ada jadanya. Tidak ada jadanya. Ini yang bagus. Sebentar kita akan peragakan ikuti imam. Innama ju'ilal imam liutamma bi. Imam diangkat untuk diikuti. Iza kabbara ya fakabbiru. Kalau dia sudah takbir, baru kalian takbir. Iza raka'a farka'u. Kalau dia sudah ruku, ruku. Dan nanti sebentar cara tak beri komando. Jangan ada imam bingung makmum. Mana itu imam bingung makmum? Caranya memberi komando tidak jelas. Yang kedua terlalu lambat dan menimbulkan tafsiran banyak. Sebentar, kalau Anda mau ruku, maaf Anda mau sujud dan bangun dari sujud, itu rawang. Kalau Anda mau sujud, tidak usah terlalu panjang. Allahu Akbar. Bingung ini. Bingung. Lama dulu kita putar. Begitu juga kalau bangun. Allahu Akbar. Lama dulu. Cara memberi komandonya jelas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan Allah Akbar. Sallu dudui. Jadi paham? Lombai, terlambat, samai. Sama. Tiga-tiganya ini Pak jangan diambil. Tiga-tiganya ini jangan diikuti. Ini yang mau kita mau. Yang sunnah Nabi, imam itu diangkat, dipilih, dijadikan imam, ya kita ikuti. Kalau dia bilang Allahu Akbar, baru takbir. Allahu Akbar, ruku, baru ruku.
Begitu dia, jangan turun sebentar nak. Jangan turun kalau belum sampai kepalanya di bawah. Dan Anda sampai kepala di bawah, jangan terlalu cepat. Mau sampai bunyi takbir. Mau sampai bunyi takbir. Mau sampai bunyi takbir. Nah, kita akan tes 4 makmum. Makmum suka lombai, makmum terlambat, makmum menyamai. Ini yang benar. Bisakah? Kita coba. Kasih lurus dulu, kasih lurus dulu. Kasih lurus ke jamaah tak. Kita langsung takbir. Ya. Jadi sholat 2 rakaat, 2 rakaat saja. Tidak usah bacaan, cukup takbir saja. Jadi sudah takbir ruku, bangun ruku dan seterusnya. Tidak ada bacaan dulu. Jadi bukan bacaannya yang saya tekunkan, gerakannya. Fadal ya. Allahu Akbar. Ya. Benar tahu benar. Benar. Ada 4 makmum tadi. Ada 4 makmum di situ. Ya, ada 4 makmum. Diulang dulu. Perhatikan makmum, perhatikan semua. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Benar. Sekarang ruku. Allahu Akbar. Itu satu selentingan terlambat. Bangun. Sami Allahu liman hamidah. Tunggu dulu. Kita yang ini sudah benar. Kita cepat sedikit, lambat sedikit. Ya. Sekarang kepala sampai di bawah. Coba. Sujud. Allahu Akbar. Ya. Terlambat lagi Sem. Terus duduk antara sujud. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Ya. Kita bangun memang ki. Nalung baik itu. Ya, bangun. Allahu Akbar. Iya. Tidur kok tidur kok. Sebentar ya. Mau orang salam kau baru kau bangun nak. Ya, ruku. Allahu Akbar. Itu lihat. Ya, sibuk kita selesaikan bacaan atau apa. Bangun. Sami Allahu liman hamidah. Wih, mantap. Sujud. Allahu Akbar. Enggak. Mantang sih. Ya. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Sekarang dulu tasyahud. Allahu Akbar. Ya. Oh, yang kau di lomba salam nak. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang benar itu salam. Jangan salam ke kanan kalau imam belum salam ke kiri. Jangan salam ke kanan kalau imam belum bergerak ke kiri. Kalau imam assalamualaikum, kita juga begini berarti menyamai. Hukumnya makruh. Tapi ini nalombai menton tadi, nalombai. Kalau ini sudah mau tadi habis baru muncul. Asik sendiri. Nah, kalau ini dia menyamai. Itu assalamualaikum. Sana yang benar. Mantap, ini 4. Bagus. Kira-kira Pak, makmum kita itu di masjid-masjid tidak jauh dari 4 ini. Itu 4 itu kriteria. Ketika kita berjamaah paling banyak pesertanya itu di situ. Ini ada saja Pak, ada saja tas 1 jamaah begini modelnya. Suka lombai makmum.
suka lombai. Imam. Kalau ini egois, suka dirinya sendiri, asyik sendiri dia. Nah, kalau yang banyak peserta kita itu ini, pokoknya tidak peduli. Nanti pada praktek kita sujud sahwi, kalau model begini makmum tak biasa tidak didapat ini imam. Imam sudah sampai di atas, baru kita ucapkan subhanallah. Ya, ini yang benar ini, insyaallah. Mudah-mudahan saya doakan Pak di sini, jamaah kita banyak di sini nih. Jangan ini, kalau bisa jangan ada peserta ini yang dua ini. Jangan ada tiru ini. Ini bisa sedikit diperbaiki karena kualitasnya masih di bawah jadi dibanding dengan ini. Masih si bagus. Ya, jadi setiap makmum dalam masjid itu tidak keluar dari 4 ini. Ada suka melombai, ada suka terlambat, ada yang menyamai, dan yang disunnahkan cuma 1, ikut sama imam. Nah, sekarang giliran tak, silakan jadi makmum, silakan Pak Imam silakan pindah ke belakang ya, makasih. Gilirannya Bapak kalau ada yang mau diperjelas, ada yang mau dipertanyakan, dan alhamdulillah bersyukur Pak, buku yang biasa Bapak pegang itu buku salat, alhamdulillah nanti menjadi buku pegangan siswa di seluruh kota Makassar ini, sudah dipakai nanti insya Allah menjadi buku, salah satu buku penunjang buku agama untuk insya Allah akan dicetak ini besar-besaran ya, dan alhamdulillah diterima ya. Saya persilakan kalau ada yang belum jelas tentang masalah ini tadi, tipe-tipe makmum dalam sholat berjamaah ya. Kalau tidak, kita langsung mempraktekkan yang benar, tidak ada lagi yang salah. Tidak ada lagi yang salah. Ya, jadi 4 tadi makmum itu kita posisikan benar semua. Kita posisikan benar semua. Jadi tidak ada lagi tadi itu 1, 2, 3. Bentar menjadi 4 semua. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita langsung praktekkan. Kita praktekkan bagaimana menjadi makmum yang benar ketika kita berjamaah. Ketika kita berjamaah. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita minta silakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Pak Ustaz, kalau ada juga imam, kalau dia sudah ruku, dia bersedekap. Iya. Sedangkan kita ini di belakangnya kan harus ikut imam. Iya. Sedangkan kita tidak bersedekap. Bagaimana itu? Iya, alhamdulillah. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau tanyakan ini, kita kan pada umumnya gini, Samiallahu liman hamidah. Ya, di Mekah 99% imamnya itu bersedekap, Pak. Imamnya di sana bersedekap. Dan pasti bukan orang yang bodoh dipilih sebagai imam besar. Maka saya tulis dalam buku itu ada 3 dalil yang bersedekap, ada juga 3 dalil bagi yang tidak bersedekap. Semua punya dasar yang tidak perlu kita ributkan. Cuma masalahnya, jika imamnya bersedekap lalu makmum tidak bersedekap, bagaimana posisi kita? Haruskah ikut bersedekap atau tidak? Tidak perlu, Pak. Tidak perlu ikut bersedekap karena dalam gerakannya imam yang diikuti itu adalah asalnya atau pokoknya. Dalam sholat yang pokok ketika kita bersedekap ini bukan bersedekapnya, tapi berdirinya. Berdiri itu pokok. Adapun tangan, irsal namanya kalau begini lurus,
begini bersedekap itu cabang. Dan cabang tidak menjadi masalah kalau kita berbeda. Tidak ada masalah. Jadi itu akan terjadi nanti dalam banyak gerakan sholat. Tidak perlu kita mengikuti imam segala rincian gerakannya, tapi yang pokok saja. Kalau Nabi mengatakan iza kabbara, kalau dia sudah bertakbir sudah pi bertakbir baru kita bertakbir. Jangan imam begini, Allah, kita juga begini. Sudah pi dia takbir, artinya jelas pi takbirnya. Allahu Akbar, baru kita takbir. Model takbirnya ada takbir sejajar bahu, ada sejajar telinga, ada antara telinga dengan bahu. Itu tiga-tiganya boleh, dan tidak mungkin kita akan mengikuti semuanya gayanya imam. Tidak mungkin. Begitu juga pada saat misalnya imamnya kunut, kita tidak kunut. Yang diikuti berdirinya. Adapun kunutnya kita tidak ikut, tapi berdirinya saja. Yang tidak boleh kalau imamnya kunut, kita tidak kunut, kau kunut maka saya duluan. Berarti kita sujud duluan. Yang begini tidak boleh, menyelisih melombai imam namanya. Begitu juga nanti Pak pada saat modal duduk iftirash. Pada saat sholat subuh 2 rakaat, sholat Jumat, kan ada iftirash, ada tawarruk. Iftirash seperti duduk antara dua sujud. Bisa 2 orang, bisa 1 orang dulu, bisa 1 orang dulu, bisa maju Pak Imam. Ya, coba peragakan dulu tadi iftirash. Iftirash begini, imamnya begini, tapi makmumnya tawarruk. Coba tawarruk dulu seperti tasyahud akhir, diduduki pangkal. Ya, ini tawarruk. Antara imam dengan makmum tidak sama duduknya. Tidak ada masalah Pak, karena pokoknya sama. Apa pokoknya? Sama-sama duduk. Soal iftirash dan tawarruk itu cuma teknis. Begitu juga nanti Pak digerakan tasyahud. Model bapak tasyahud ada 1, 2 digenggam bentuk lingkaran. Ada yang begini, lingkaran semuanya baru kasih begini. Tidak sama. Tidak mesti diikuti karena yang pokoknya adalah bertasyahud, bukan model tangan. Begini juga nanti, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada begini, bahkan ada begini. Kita sah karena pokoknya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Soal di mana modelnya itu namanya teknis. Kita tidak punya kewajiban mengikuti yang teknis. Karena itu Nabi sebutkan yang pokok. Iza kabbara fakabbiru, iza raka farkau, iza jalasa fajlisu, iza qama. Begitu seterusnya. Yang diikuti yang pokoknya. Adapun yang bukan pokok tidak apa-apa kita berbeda. Dan itu namanya keanekaragaman kita dalam melakukan ibadah sholat. Makasih Pak Imam. Ya. Semoga imam betulan nanti insyaallah. Gantinya nanti Pak Ustaz. Insyaallah. Ada masalah lain? Fadal Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam dengan makmum ini biasa terjadi kesalahpahaman. Biasanya terjadi pada salat zuhur atau salat asar. Ini seharusnya ini imam ini sudah tanya awal dia berdiri. Iya. Sudah hampir 1
Oh iya. Iya iya iya. Baik. Kedua, kalau umpamanya dia duduk, apakah kita ini start dengan satu kita punya syarat, Pak? Bagaimana kalau dia duduk? Kalau imamnya duduk, dia turun. Ya. Apakah dia dianggap satu kalau kita tidak? Oh iya. Kan saya lihat terjadi, makmum setelah begitu, dia pulang lagi dia sendiri. Jangan caranya imam tadi. Iya. Baik. Alhamdulillah. Bagus. Itu semakin memperjelas kita punya materi. Nanti ada juga babnya, bab tersendiri juga. Bab 3 macam sujud di luar sujud salat. Ada namanya sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Tolong saya butuh 2 orang, Pak Imam dengan 1 makmum. Kita coba 1 makmum. Sini Ki. Kita di depan. Ya. Kita nih? Ya baik. Jadi 2 orang supaya bisa lebih bagus. 1 lagi. Ya, fadal. Sini begini. Pertanyaannya tadi Bapak coba langsung saja dibawa. Langsung saya dibawa. Ini coba sujud. Coba sujud, silakan sujud. Ini seharusnya tasyahud. Seharusnya tasyahud. Tapi lurus pi di atas baru bilang ini yang di belakang. Subhanallah. Coba kasih berdiri. Berdiri. Kita bilang subhanallah. Nah, subhanallah. Apa Anda lakukan ini? Ya. Dan apa Anda lakukan ini? Kita lihat rincinya, Pak. Jika coba kita lihat dulu. Coba sujud. Ya usah kita. Iya. Coba bangun. Subhanallah. Kalau begini Pak, coba kasih tetap tadi kayak mau berdiri, Subhanallah. Yang begini dia wajib roba seperti tasyahud. Dan tidak ada sujud sahwinya karena belum ada tambahan. Karena masih duduk. Belum berpisah betis dengan paha. Tapi coba kalau kita lihat begini. Sujud, bangun coba. Berdiri. Subhanallah. Kalau begini sudah dianggap bukan lagi duduk, berdiri namanya. Betis, paha sudah tidak menyatu. Maka bukan gerakan duduk namanya begini. Tidak orang bilang duduk kalau begini, Pak. Ini namanya sudah berdiri. Cuma karena masih di bawah, maka dia wajib turun ke bawah dan dia posisi sujud sahwi karena sudah ada tambahan. Tambahannya berdiri, padahal bukan waktunya berdiri. Menambah, mengurangi atau ragu, Pak. Ini 3 kunci. Kurang, lebih, tambah itu sujud sahwi. Sekarang posisinya ini posisi ketiga. Sujud. Nah, posisi sujud terus berdiri. Subhanallah, sudah lurus baru berteriak. Di posisi begini, ini yang mengalah. Ini yang mengalah. Lalu ini tidak usah turun. Ini jangan keras kepala ini. Jangan bilang. Dan sebentar ini sujud sahwi, Pak. Dan kalau dia sujud sahwi, ini ikut semua. Yang bilang, saya tidak mau, kau tahu sudah aku kasih tahu tadi. Nah, itu namanya makmum kadar. Kalau ini sujud Ki. Namanya konsekuensi berjamaah. Karena bilang sudah aku kasih tahu. Karena ada begini, Pak. Ini ditegur. Ini banyak. Subhanallah. Tambah tengah. Subhanallah. Ini juga bilang, tena subhanallah. Akhirnya ribut karena masing-masing egois. Ini Pak kalau sudah berdiri lurus, sebagaimana kasusnya Nabi, kalau sudah berdiri lurus, tidak usah dia turun. Tapi sebentar, ya coba silakan dulu, turun dulu. Sebentar, coba sujud dulu. Sekarang dulu tasyahud akhir. Nah,
tasyahud akhir gantinya tadi itu berdiri, dia tidak tasyahud, sekarang tasyahud sampainya innaka hamidum majid, selesai tasyahud. Innaka hamidum majid, jangan salam. Sujud dulu 2 kali. Coba sujud 2 kali. Bangun lagi. Allahu Akbar. Bangun sujud lagi. Sekarang model duduk tasyahud akhir. Langsung beri salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu cara gantinya, Mbak. Dalam satu versi. Karena nanti ada 8 versinya ini. Cara sujud sahwi model begitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan yang kedua tadi, Pak Haji, kalau naik, kalau seandainya yang kedua tadi sudah berdiri imam, terus bagaimana makmum? Enggak, kecuali di rakaat lebih. Mana lebih? Yaitu sholat isya seharusnya tasyahud, tapi naik di rakaat kelima. Enggak usah ikuti, paksa dia turun. Paksa turun, tapi jangan kau tarik. Paksa dia turun, artinya dia harus mengalah. Tidak usah ikut. Tapi kalau tidak tasyahud, maka tasyahudnya boleh diganti. Kita ikut saja, karena mau di jalan terus. Seperti itu yang Nabi SAW insya Allah lakukan. Nanti dalam bab sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, ini masuk dalam pembahasannya. Tapi itu ada tadi relevan pertanyaan tak dengan ikut imam. Ada imam diikuti jika di posisi seperti ini tadi. Ada juga imam tidak diikuti jika posisinya memang biar bagaimana tetap salah. Nah, jazakallah khair ya, insyaallah. Ya. Ada masalah? Masih ada waktu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi sujud sahwi, saya pernah sholat sunat, terus dalam tahajud pada saat tahiyat, saya teringat bahwa baru 1 rakaat saya sudah tahiyat, jadi setelah itu saya naik, terus tunggu, tapi setelah saya tahiyat, saya lupa sujud sahwinya itu imam. Betul luar biasa itu namanya. 2 kali lupa. Ya, namanya lupa, Pak. Manusia itu tempatnya lupa. Yang begitu dimaafkan. Karena innallaha ta'ala tazawaja la'annu ummati. Sungguh Allah mencabut hukuman dan Allah tidak menghukum hambanya. Dalam keadaan hamba itu ada 3 hal. Satu adalah an-nisyan, dia lupa. Yang kedua wal khata. Yang ketiga wa mastukrihu alaihi, jika dalam keadaan terpaksa. Itulah doa kita dalam Al-Quran di akhir surah Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Yang penting kasusnya ini, Pak, jangan melulu begitu. Tapi kalau ya namanya hidup manusia pasti. Nah, kalau allo-allo kamanjo, Pak, maka perlu ke dokter. Kalau tidak sih enggak apa-apa, itu manusiawi itu. Yang penting, Pak, mau maaf, jangan istri tak dilupa di pengantin. Panjang masalahnya, Pak. Panjang masalahnya. Tapi kalau seperti tadi itu biasa, hampir semua manusia. Jadi mau maaf, Pak, imam itu kalau keliru berarti manusia betulan itu. Karena manusia paling sempurna, Pak, di dunia Rasulullah 5 kali dalam hadis sujud sahwi, 3 kali kurang, 2 kali lebih, 5. Tapi Nabi tidak pernah alami namanya ragu. Tidak pernah Nabi alami. Karena kalau ragu gitu, Pak, seperti Allahu Akbar di rakaat ketiga ini kita alhamdulillah rabbil alamin, 3 ini tempat, 3 tempat, Ar-Rahman Ar-Rahim 3 ini tempat. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Aduh, 3 ini tempat. Yang begini sujud sahwi. Tapi kalau imam berjamaah tergantung nanti reaksinya imam.
Reaksinya makmum. Kalau Nabi bilang subhanallah, nanti apa yang ku bilang? Apa yang ku bilang? Itulah bagusnya kalau kita berjamaah, Pak. Tapi kalau salah sendiri ki pasti sering bingung. Terutama ibu-ibu itu biasa karena dia salah sendiri begitu. Tapi kalau kita berjamaah tidak. Ada namanya ya tidak mungkin sepakat semua dalam kesalahan. Bagus Pak pertanyaan yang begitu tadi dimaafkan itu, insyaallah, dan tidak usah diulangi sholat tak, tidak usah diulangi sholat tak. Sudah sempurna tadi itu. Kecuali kalau bapak 1 rakaat baru sudah pisalam baru sadar, astagfirullah, 1 aja tadi rakaat, maka bapak tambah 1 rakaat. Bapak tambah 1, langsung ditambah saja 1 rakaat. Kalau kurang 1, pernah Nabi sholat duhur Pak cuma 2, tambah 2, tambah 2, 2 betul dan tambah. Sudah tambah 2 salam kanan salam kiri, baru sujud sawi, sudah itu salam. Ya, tapi karena bapak tadi justru masih dalam sholat, baru diingat. Nanti ada kasus-kasusnya Pak. Contoh begini bapak maaf. Bapak baca saya salat duhur. Sudah wal asri maki. Wal asri innal insan lafi baca Fatih tadi itu atau tidak? Wal asri innal insan Fatih tadi atau tidak? Yang begini Pak mundur saja. Baca Fatih. Baru lanjut wal asri. Mundur saja. Yang menjadi masalah kalau sudah ruku. Baca Fatih tadi itu. Itu bagusnya kalau berjamaah ada sengaja ingatkan. Ada pertanyaan? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Pernah kejadian sementara sholat berjamaah, Ya. tiba-tiba seorang makmum bersin. Ya. Waktu bersin dia mengucapkan Alhamdulillah. Pertanyaannya, apakah batal sholatnya atau bagaimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Tadi saya tanya dulu sebelum saya tanya dulu pendengar. Saya tanya dulu. Batal sholat atau tidak? Batal atau tidak? Batal atau tidak? Tidak. Coba. Siapa menyatakan tidak batal? Siapa menyatakan batal? Apa kita Pak Haji? Ya tidak dikatakan, tidak usah ditanya. Nanti orang bingung. Insyaallah pernah di masa Nabi terjadi dalam hadis Abu Sufyan, pernah terjadi bahwa ada sahabat yang bersih juga begitu. Kemudian mengucapkan alhamdulillah. Dan Nabi SAW itu tidak menyuruh mengulangi salatnya, berarti tidak batal. Cuma jangan kita jawab begitu ada orang bersih, acing alhamdulillah, ya rahmatullah. Ribu satu masjid. Kalau dia bilang alhamdulillah tidak batal, karena tetap bagian daripada zikir. Cuma tidak dianjurkan itu kita menjawab. Tidak dianjurkan kita menjawabnya. Terima kasih pertanyaan Anda, Ibu. Ya. Alhamdulillah kayak suara itu saya kenal tadi. Oke. Terima kasih banyak, jazakillah khair. Ya. Jadi kalau ada orang bersin, ucapkan alhamdulillah tidak batal. Tidak batal. Cuma tidak dianjurkan kita menjawab salamnya apa ucapan tasbihnya tidak, kita tidak dianjurkan. Karena itulah Nabi SAW mengatakan bahwa inna hadhihi salat, sungguh salat ini adalah salat la yasidu, tidak diizinkan
dan juga nanti di pekan keempat di masjid dalam sholat berjamaah. Kita sudah selesaikan sholat dari takbir sampai salam, zikir dan doanya. Kemudian kita masuk di pembahasan sholat berjamaah, nanti masuk pembahasan sunnah, dan nanti masuk di pembahasan sholat dalam keadaan khusus, seperti sholat dalam keadaan sakit, sholat dalam keadaan di atas kendaraan, sholat di rumah sakit. Itu ada posisi nanti tata cara